Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ya. Yuk kita ulangi lagi. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah gitu, setiap pagi itu kita harus bersemangat agar kita bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, di sini ada yang belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Terlambat bangun. Terlambat bangun, pasti bergadang malamnya. Ya kan? Kenapa bisa bergadang malamnya? Mabar? Oh, mabar. Nah, jadi kita tidak boleh bergadang malamnya. Kita harus tidur tepat waktu agar paginya kita bisa konsentrasi dalam belajar. Ayo, sebelum mata pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Nah, yuk kita tengok temannya sebelah kanan dan kiri. Apakah ada yang tidak hadir? Ada? Sofia tidak hadir? Kenapa Sofia tidak hadir? Sakit? Oh, Sofia sakit. Nah, kita doakan agar Sofia cepat sembuh, agar bisa Sofia berkumpul bersama kita lagi di dalam kelas. Oke? Nah, ada yang terlupakan nggak? Ada. Coba lihat di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada sampah yang berserakan, kita ambil dan sebaiknya kita buang ke tempat sampah. Betul. Ya, tengok dulu di bawah mejanya. Nah, kan kalau kelas kita bersih, kita jadi nyaman untuk belajar. Nah, jadi pembelajaran kita, ada yang ingat nggak? Pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Tentang lingkungan, benar, tentang lingkungan. Nah, kenapa ibu bertanya pembelajaran minggu lalu? Karena ibu bertanya agar kamu masih mengingat materi yang minggu lalu. Artinya, kamu belajar di rumah tentang materi-materi yang ibu ajarkan kemarin. Oke. Nah, materi hari ini kita belajar tentang hewan di sekitarku. Ada yang tahu nggak apa aja hewan yang di sekitar kita? Yuk, coba sebutkan. Ya, Meki? Kucing, benar, kucing. Ada lagi? Apa? Biawak. Benar, biawak. Ada lagi? Ayo. Burung, benar. Nah, ibu punya cerita. Ya, cerita ini akan bergabung dengan nanti di materi kita. Nah, pada suatu hari ada Wulan berkumpul dengan orang tuanya di rumah sedang makan malam. Nah, pada saat sedang makan malam, Wulan mendengar suara meong, meong. Nah, itu suara apa? Benar, suara kucing. Wulan mendengar di depan rumahnya ada suara kucing. Lalu Wulan keluar. Dia melihat kucing itu sedang menyong-nyong tiada henti di depan dia. Wulan bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ya kucing itu menyong terus-menerus kepada saya?" Nah, ibu Wulan menjawab, "Mungkin kucing itu lapar, nak. Yuk kita beri makan untuk kucing itu." Wulan kembali lagi ke dapur untuk mengambil makanan untuk kucing tersebut. Nah, Wulan memberi kucing itu makanan di halaman depan. Pada saat Wulan memberi makan kucing tersebut, Wulan melihat, ada luka di telinga kucing tersebut. Nah, Wulan kembali lagi ke rumah. Wulan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ada obat luka?" Ibunya bertanya, "Buat apa, nak? Telinga kucing itu luka, Bu." Wulan mau mengobatinya. Nah, Wulan telah mengobati
kucing tersebut. Dan luka pada telinga kucing tersebut sudah kering. Dan kucing tersebut menjadi temannya Wulan. Nah, kucing itu sangat imut karena telah dipelihara oleh Wulan. Ayo, ibu mau bertanya, dari cerita ibu tersebut, apa nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ya, Rek? Saling tolong menolong? Benar, saling tolong menolong. Kita harus saling tolong menolong antara makhluk hidup. Tidak hanya saling tolong menolong kepada manusia, kita harus saling tolong menolong kepada hewan, tumbuhan. Nah, karena Wulan telah mengobati kucing tersebut, Wulan telah menolong kucing tersebut. Nah, kucing tersebut sudah menjadi temannya Wulan. Nah, dari cerita tersebut kita sudah mengambil nilainya untuk saling tolong menolong. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan gambar hewan. Ya, siapa tahu ini gambar hewan apa? Ya, benar, ini gambar hewan kucing. Ya, di sini kita akan menyebutkan kegunaan dari tubuh hewan tersebut. Nah, ini ada hewan kucing. Ya, coba sebutkan kegunaan dari tubuh hewan ini. Nah, benar, kegunaan dari kakinya yaitu untuk berjalan dan berlari. Nah, yang kedua ini mulut. Kegunaan dari mulut kucing tersebut yaitu untuk makan dan minum. Nah, lalu selanjutnya kegunaan dari telinga kucing ini buat apa? Ya, buat mendengar. Benar. Nah, selanjutnya ada gambar. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar sapi. Yuk, sebutkan, ada yang tahu nggak kegunaan dari tubuh sapi ini? Ya, benar, sama yang seperti yang tadi. Kakinya itu untuk berjalan dan berlari. Ada lagi kegunaan dari kaki sapi ini untuk melindungi diri. Lalu ada mulut untuk makan dan minum. Nah, selanjutnya ada telinga untuk mendengar. Lalu ada mata untuk melihat. Nah, di sini ada yang berbeda nih dari sapi, yaitu pada susu sapi. Kegunaan dari susu sapi yaitu untuk menghasilkan susu. Nah, ayo, siapa di sini yang minum susu, yang sering minum susu? Nah, ya, benar. Kita minum susu sapi. Ada juga yang alergi nggak bisa minum susu sapi, yaitu minum susu soya atau susu kedelai. Nah, lalu gambar selanjutnya ada gambar. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar buaya. Sangat menyeramkan ya. Nah, ada yang tahu kegunaan dari tubuh hewan buaya ini? Nah, kegunaan dari tubuh hewan buaya ini, ya benar, gigi yang tajam ini untuk mencabik-cabik makanannya. Apa? Siapa yang tahu apa makanan dari buaya? Benar sekali Angel. Makanan dari buaya ini ada juga ayam dan binatang-binatang sekitar yang dia lihat. Lalu kulitnya yang tebal, ini kegunaannya untuk melindungi diri. Dan buaya ini bisa hidup di darat dan di air. Lalu ada mata yang tajam untuk melihat mangsanya atau musuhnya. Lalu ada ekor yang sangat panjang dan tebal, yaitu untuk melindungi diri dan untuk berenang jika di dalam air. Wow, sangat menyeramkan ya. Giginya tajam-tajam. Nah, gambar selanjutnya ada gambar. Ayo, siapa sih di sini yang tahu
Ini gambar apa? Ya, ini gambar jerapah yang mempunyai leher yang panjang. Ada yang tahu nggak kegunaan dari leher panjang jerapah ini buat apa? Ya, benar. Kegunaan dari leher jerapah yang panjang ini buat makan jika makanannya berada di atas pohon. Benar. Lalu kakinya juga sangat panjang. Kakinya ini yaitu untuk berjalan dan untuk berlari. Ada yang tahu lagi nggak apa kegunaan dari tubuh jerapah ini? Ya, Steve? Kakinya yang panjang berguna untuk menopang tubuhnya karena tubuhnya sangat tinggi. Benar. Nah, sekarang kita tahu apa kegunaan dari tubuh hewan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat dan kerugian dari hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ya. Nah, pertama itu manfaat dari hewan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada gambar sapi. Ayo sebutkan apa manfaat dari hewan sapi? Ayo. Ya. Ayo ya. Manfaat dari hewan sapi? Benar. Air susunya bisa diminum. Ya, pasti di sini banyak yang suka minum susu kan? Lalu, apa manfaatnya lagi dari hewan sapi? Yaitu dagingnya bisa kita olah menjadi makanan. Nah, pasti di sini banyak yang suka makan sapi kan, daging sapi. Nah, makanan apa saja yang bisa kita dapatkan dari daging sapi? Yo, coba sebutkan. Ya, ada rendang, ada gulai, ada dendeng. Nah, pasti kamu pada suka makanan itu. Nah, lalu selanjutnya, coba Ibu beritahu. Coba ya, apa manfaat dari hewanku ini? Aku berada di air. Nah, aku sering dikonsumsi oleh orang-orang. Nah, coba sebutkan hewan apakah aku? Ya benar, hewan ikan. Nah, apa manfaat dari hewan ikan bagi kita? Ya benar, manfaat dari hewan ikan yaitu dagingnya bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Nah, selanjutnya, apa lagi kegunaan dari hewan ikan? Yuk, sebutkan. Ya, Lexa? Ya, sisinya bisa kita olah menjadi kerajinan. Benar, sisinya bisa kita olah menjadi kerajinan. Nah, sekarang kan banyak kan kerajinan-kerajinan dari sisi ikan. Nah, selanjutnya ada nggak hewan yang dapat merugikan kita? Ya, ada. Contohnya hewan kecoa. Apalagi? Lalat. Ayo, apalagi? Tikus. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar lalat. Apa sih kerugian dari hewan lalat bagi tubuh kita? Ya, misalnya lalat berhinggap di hewan berhinggap di makanan. Nah, jika hewan lalat berhinggap di makanan kita dan kita makan makanan yang makanan kita, lalu kita akan menjadi sakit perut. Benar, kita akan menjadi sakit perut dan kita akan menjadi diare. Lalu, hewan apa lagi yang merugikan kita? Atau merugikan orang-orang di sekitar kita? Hah? Ya benar, tikus. Tikus dapat merugikan para petani karena tikus dapat merusak padi. Nah, lalu selain petani, apalagi yang dapat dirusak oleh tikus? Nah, jika di rumah, tikus dapat merusak bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Benar, bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Nah, apakah
Anak-anak Ibu sekalian sudah paham penjelasan kita? Ya, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nah, di atas meja kalian ada tugas, yaitu lampiran 2. Nah, tugas tersebut kita tukar ke teman sebangku kita. Nah, sudah ditukarkan? Nah, di atas soal lampiran 2 itu dan lampiran 3 itu ada huruf yaitu A dan B. Dan kita akan membuat kelompok. Jika mendapatkan huruf A, berkumpul di sebelah sini. Dan jika mendapatkan huruf B, berkumpul di sebelah sini. Ayo, berkumpul. Nah, di sini Ibu ada membuat kartu acak. Nah, selanjutnya dari kartu acak tersebut, kita akan mencocokkan dari kartu-kartu tersebut. Yuk. Nah, jika benar akan mendapatkan nilai plus dan jika salah akan mendapatkan hukuman. Nah, pemenangnya yang menjawab dengan benar dan mencocokkan dengan benar, yaitu pemenangnya adalah kelompok B. Yuk kita beri aplaus kepada kelompok B. Nah, jika karena kelompok A salah atau kelompok A gagal, nah kita dapat memberikan hukuman, yaitu apa? Hukumannya, ayo nyanyi di depan kelas. Nah, nanti ya kita akan mendengarkan kelompok A bernyanyi pada saat penutupan pelajaran nanti. Nah, hanya itu materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi ini adalah yaitu tentang kita mengetahui manfaat-manfaat dari tubuh hewan. Kita dapat mengetahui juga apa saja sih hewan yang dapat merugikan dan apa saja hewan yang dapat bermanfaat bagi kita. Nah, Ibu tutup. Yuk kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya menutup pembelajaran. Ya. Nah, baiklah. Bu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa di minggu depan.